Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Arni, mahasiswa pasca sarjana program studi manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang keberhasilan implementasi Customer Relationship Management System atau CRM berdasarkan studi kasus pada Bandung Sport Distro Malang. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi berkembang pesat seiring dengan globalisasi, sehingga memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk memperoleh informasi. Perkembangan teknologi telah dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya untuk mendukung pelaksanaan tugas suatu bisnis. Nah, Customer Relationship Management atau CRM ini merupakan strategi bisnis berupa software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan sehingga memaksimalkan proses komunikasi dan pemasaran serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan, terdapat 3 elemen utama yang menjadi kunci keberhasilan penerapan CRM, yaitu manusia, proses, dan teknologi itu sendiri. Dan ketiga elemen ini saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu strategi bisnis yang baik. Adapun tujuan dari CRM yaitu untuk membantu pemasaran, penjualan, dan juga pelayanan. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari penerapan Customer Relationship Management, yaitu meningkatkan produktivitas dan kinerja kerja, membantu aktivitas tim dan interaksi dengan pelanggan, memberikan analisis dan laporan penjualan, meningkatkan pemasaran, mempersingkat siklus penjualan, menilai kinerja tim, memberikan produk dan layanan kepada pelanggan untuk meningkatkan kualitas, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dalam melayani pelanggan. Salah satu bisnis yang menerapkan CRM adalah Bandung Sport Distro Malang. Dan berikut ini adalah pemaparan keberhasilan penerapan CRM berdasarkan studi kasus pada Bandung Distro Malang. Nah, Bandung Sport adalah salah satu bisnis yang bergerak dalam bidang garment atau pakaian jadi, tepatnya suatu distro atau distribution outlet yang menjual pakaian khusus anak muda. Nah, Bandung Sport ini didirikan pada 16 Agustus 1998 oleh Dli Aul-Haq. Nah, untuk mengatasi persaingan dan untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang, distro ini menggunakan strategi CRM dengan harapan dapat bertahan dalam persaingan bisnis dan sebagai pembeda antara distro-distro lainnya di Kota Malang. Proses CRM di Bandung Sport itu yaitu yang pertama, mengumpulkan data pelanggan, kemudian menganalisis data dan identifikasi pelanggan, dan mengembangkan program CRM, serta implementasi dari CRM itu sendiri. 3 tataran Customer Relationship Management dalam Bandung Sport, yaitu yang pertama CRM strategis, yaitu bertujuan untuk membangun sebuah bisnis yang dirancang untuk menciptakan dan menyampaikan nilai pelanggan secara maksimal dan lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Nah, strategi ini mencakup struktur organisasi, kerjasama lintas departemen, dan budaya organisasi. Yang kedua, CRM operasional, yaitu fokus pada otomatisasi atau penerapan teknologi dalam menjalankan bisnis. CRM operasional meliputi otomatisasi pemasaran dan otomatisasi layanan. Dan yang ketiga adalah CRM analitis, yaitu digunakan untuk memanfaatkan data pelanggan untuk meningkatkan nilai pelanggan. Bandung Sport sudah menggunakan CRM sebagai bentuk dari pelayanan kepada pelanggan, yaitu database pelanggan bernama Fashion Card. Adapun dampak penerapan Customer Relationship Management pada Bandung Sport yaitu membantu mengidentifikasi pelanggan, kemudian membantu mengsegmentasi atau menggolongkan pelanggan, yang ketiga membantu mengembangkan hubungan dengan pelanggan, dan yang keempat membantu seluruh aspek penjualan dan pemasaran di Bandung Sport. Dalam menjalankan bisnisnya, Bandung Sport juga memiliki beberapa hambatan.
dalam penerapan Customer Relationship Management, yaitu ada hambatan internal dan juga eksternal. Untuk hambatan internalnya ada keterbatasan dana untuk melakukan gathering, kemudian adanya karyawan baru atau rolling karyawan sehingga dapat mempengaruhi edukasi terhadap pelanggan penting dalam program-program baru, kemudian ada miscommunication dalam suatu proses komunikasi, kemudian kurangnya tim chief retention officer sebagai divisi retensi dalam mengelola pelanggan, sehingga pengendalian program pelanggan masih kurang, terutama pada cabang Bandung Sport di luar kota. Untuk hambatan eksternalnya adalah yaitu banyak permunculan pesaing sejenis yang ada di Kota Malang, sehingga membutuhkan inovasi baru. Kemudian faktor cuaca seperti musim hujan yang membuat jumlah pengunjung ke outlet menurun, sehingga untuk edukasi program kepada pelanggan secara langsung agak susah. Ukuran keberhasilan penerapan Customer Relationship Management yaitu adanya komitmen yang kuat dari manajemen puncak. Hal ini dapat dilihat dari visi misi suatu perusahaan. Kemudian definisi yang jelas dan terukur, keterlibatan pelanggan, lebih fokus pada bisnis dibandingkan pendekatan teknologi, memiliki tim yang tepat untuk merancang dan mengimplementasi proyek, dan yang keenam adalah melakukan pendekatan yang semakin meningkat ketimbang perubahan bertahap. Nah, berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh Anastasia Ona Karisa, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan Customer Relationship Management atau CRM yang dilakukan oleh Bandung Sport sebagai upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan sudah berjalan baik, dan ini terbukti dengan adanya beberapa serangkaian proses yang diterapkan. Apabila implementasi dari CRM berhasil dan berjalan efektif, maka akan berdampak pada peningkatan pemasaran dan penjualan. Namun, program-program yang dibuat tidak selalu berjalan lancar begitu saja. Terkadang program yang telah dibuat terdapat berbagai macam hambatan. Maka dari itu, penerapan CRM perlu ditingkatkan dengan lebih memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton channel saya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk siapapun yang menonton channel ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.